Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 21, kelas dimulai. 9, 10. Dion pingsan dari handstand, punggungnya terbanting ke tanah kamarnya. Tubuhnya yang kencang basah kuyup, jauh lebih dari yang diharapkan seseorang hanya dengan 10 repetisi. Namun, ayah Dion selalu mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah jumlah repetisi atau jumlah beban yang Anda gunakan, melainkan seberapa besar tekanan yang dapat Anda berikan pada otot Anda. Seseorang yang mengetahui cara mengaktifkan kelompok otot yang mereka targetkan dengan baik dan sering akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak daripada orang yang hanya mengetahui cara mendorong beban dalam jumlah besar. Aku keluar dari latihan. Aku sudah lama tidak berolahraga. Dion punya kebiasaan mendorong tubuhnya agar tetap bugar. Ayahnya adalah seorang militer yang membesarkan seorang putra yang suka bermain-main dengan komputer, jadi karena lelaki tua itu kalah dalam satu pertempuran, dia menolak kalah perang. Sejak usia sangat muda, pentingnya aktivitas fisik telah ditanamkan ke dalam tengkorak Dion. Tapi, sejak dia datang ke Akademi Fokus, dia tidak melakukan apapun selain belajar dan membaca, belum lagi hari-harinya yang akhir-akhir ini hanya diisi dengan menggambar di piring susunan. Dion tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia mempelajari teknik kultivasi dari Akademi Fokus, dia akan merasakan rasa jijik bawaan. Kemudian, suatu dorongan akan mencengkeramnya. Namun, bukannya dorongan hati yang menyuruhnya untuk berkultivasi, dorongan tersebut malah menyuruhnya melakukan hal yang sebaliknya. Dion tidak dapat menjelaskan mengapa dia merasa seperti ini. Tetapi satu hal yang dia tahu adalah bahwa dia mempercayai dirinya sendiri mungkin jauh lebih dari yang bisa dipercaya oleh siapapun pada dirinya sendiri. Karena tubuhnya mengatakan tidak, dia tidak mau mendengarkan tanpa alasan lain selain dia adalah Dion Sacharo. Saya harus melihat apakah saya bisa berenang lagi di Focus Lake. Ini akan menjadi latihan kardio yang bagus. Pikiran Dion teringat kembali saat pertama kali dia berenang melalui danau Fokus. Perasaan tidak menyenangkan itu adalah sesuatu yang terkadang masih dia rasakan. Tatapannya beralih ke warna biru tak berujung yang berkilauan melalui jendela kaca besar. Dion bertanya-tanya apakah perasaan ini ada hubungannya dengan keinginan Focus Lake. Apakah itu hidup? Dion menggelengkan kepalanya, menyadari dia tidak memiliki cukup informasi untuk menyelesaikan pemikiran itu. Kalau begitu, ayo kita berenang. Meski sepertinya Dion bersikap proaktif, sebenarnya dia tidak punya pilihan. Praktis semua fasilitas pelatihan dilarang untuknya. Tampaknya tingkat izinnya terlalu rendah. Tidak mau mandi karena dia hanya akan berolahraga lagi, Dion membalikkan badan dan membuka pintu. Namun, apa yang tidak dia duga akan dilihatnya di sisi lain adalah Ava kecil. Ava besar, mata Dion berbinar, seringainya melebar. Ava mengerjap, alisnya terangkat saat mendengar suara yang dikenalnya. Tapi ketika dia melihat Dion tanpa malu-malu berjalan berkeringat dengan tubuh terbuka sepenuhnya, dia kehilangan kata-kata. Apakah dia tidak pernah memakai seragam sekolah resmi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu saat ini sedang ada ujian? Mengalihkan pandangan dari tubuh Dion yang kencang, Ava memelototinya seolah ingin menghilangkan rasa frustrasi atas kehancurannya. Dion terkejut dengan perkataan Ava. Dia tidak tahu hal seperti itu sedang terjadi, dia bahkan tidak tahu kalau kelas sudah dimulai. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun yang memberitahunya tentang semua ini. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali menyeringai. Saya tidak keberatan jika Anda melihatnya, silakan saja. Ava tersipu malu saat mendengar ini. Apakah pria ini tidak tahu apa-apa tentang memberi kelonggaran pada wanita? Apakah dia harus berterus terang? Mengapa saya harus merawat otot-otot yang dangkal? Anda bahkan tidak memiliki 1/10 kekuatan seorang kultivator. Kamu mungkin juga menjadi gadis pembawa bunga. Dion terkekeh, sepertinya tidak mempermasalahkan kata-kata Ava sedikit pun. Selama kamu tidak punya kakak laki-laki yang mengusirku dan ayahmu sibuk, bukankah aku akan baik-baik saja? Tidak apa-apa selama kamu melindungiku. Dion ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia merasakan ekspresi Ava berubah ketika dia menyebut kakak laki-laki. Melihat ada yang tidak beres, alih-alih menunggu jawaban, Dion segera melanjutkan pembicaraan. Mulutku besar, jangan pedulikan aku. Saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam pemeriksaan ini. Dion tersenyum polos, tapi Ava memandangnya sedikit terkejut. Dari semua kata-kata yang dia harapkan keluar dari playboy ini adalah kata-kata terakhir. Apakah dia begitu jelas? Melihat tatapan mata Dion yang hampir memohon seolah-olah dia takut dia akan menangis kapan saja, Ava memang meledak, tetapi malah tertawa. Tampaknya pria sombong ini pun bisa mengalami hari seperti itu. Mau tak mau Dion melihat ke arah dada besar Ava yang menempel di tali dada kulitnya yang ketat saat dia tertawa. Yah, bukankah kamu cantik saat tertawa? Kata Dion sambil tersenyum. Ava tersedak oleh tawanya dan tersipu lagi. Tapi, dia segera membalas. Dan di sini kupikir kamu tidak terlalu buruk. Anda masih memiliki lidah yang fasih. Ujian tahun pertama dimaksudkan untuk diadakan sekitar 1 bulan setelah upacara penerimaan untuk menguji kemajuan siswa setelah beberapa minggu mengikuti kelas.
Jangan bilang kamu belum pernah mengikuti satu kelas pun. Mustahil bagi Anda untuk tidak mengetahui sebaliknya. Dion terbatuk ringan sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Kelas dimulai. Ava merasa ingin pingsan. Menurut anak ini, berapa lama masa tenggangnya? Tapi itu sebenarnya bukan salah Dion. Dia telah diabaikan dan dikucilkan. Dan, sejauh yang dia tahu, inilah cara kerja sekolah pada umumnya. Sebagai seorang jenius terkemuka di dunia fana, Dion tidak pernah bersekolah di sekolah negeri atau bahkan swasta. Dia tidak tahu tentang jadwal normal seorang siswa. Baginya, belajar mandiri adalah hal yang biasa. Bagaimanapun, itulah yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Lupakan, Anda masih punya waktu untuk membuatnya. Jika kamu melewatkan ujian ini, kamu akan dikeluarkan dari sekolah dan semuanya akan berakhir. Mau tak mau Dion merasa beruntung bisa bertemu Ava seperti ini. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa ini adalah tugas Ava sebagai pemimpin kelas atas. Mengelola hal-hal seperti itu memungkinkannya mendapatkan uang yang diperoleh Dion dengan susah payah dengan mudah. Namun, saat pasangan itu berangkat, mereka kebetulan bertemu dengan pria yang telah mencari Dion selama berminggu-minggu. Darius bertatapan dengan Dion, tatapannya menajam. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Dion memiringkan kepalanya dengan bingung. Anda, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 22, alasan. Mengingat betapa hebatnya ingatan Dion, gagasan bahwa dia tidak mengingat wajah Darius adalah hal yang konyol. Tapi, melihat raut wajah orang tersebut setelah kata-katanya membuatnya hampir tertawa terbahak-bahak, membuatnya cukup jelas mengapa dia memilih kata-kata seperti itu. Darius, apa yang kamu lakukan? Minggir. Kemarahan Darius terguncang ketika mendengar kata-kata Ava. Melihat Dion berjalan mondar-mandir tanpa kemeja, di samping wanita yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, membuatnya merasa sangat cemburu yang sulit dia kendalikan. Ava, kamu, melihat reaksi aneh Darius, jari Ava bergerak-gerak. Mengapa dia terlihat seperti seorang suami yang mengetahui istrinya selingkuh? Jika bukan karena Darius adalah sepupu Tami. Keduanya berasal dari keluarga Storm, Ava mungkin akan langsung menamparkan wajahnya saat itu juga. Sama sekali tidak ada yang terjadi antara dia dan Dion. Tapi, keinginannya untuk menjelaskan hal ini kepada pria yang juga tidak ada hubungannya dengan dia semakin berkurang. Satu-satunya tujuan Ava adalah satu hal, tumbuh cukup kuat untuk mengetahui apa yang terjadi pada kakaknya. Tidak lebih, tidak kurang. Laki-laki yang bermain-main di sekitarnya tidak lebih dari lalat yang mengganggu. Aku sedang bertugas, Darius. Ava memotongnya. Tolong minggir. Tanpa pilihan, Darius dan anak buahnya hanya bisa bergerak ke samping. Tapi, bahkan saat dia melihat ke belakang mereka, tatapannya seperti menyemburkan api. Biru, merah. Iya bos, kedua pemuda bertubuh kekar yang mengikuti Darius langsung merespon. Saya sudah menunggu cukup lama. Aku tidak ingin melihat kalian beristirahat sampai aku bisa memberi pelajaran pada bocah itu. Aku tidak peduli jika kamu harus berkemah di sekitar asrama tahun pertama sampai kamu menemukannya. Iya bos, keduanya menjawab lagi tanpa sedikit pun keengganan. Orang mungkin mengira mereka adalah robot, bukan manusia yang hidup dan bernapas. Ava dan Dion masuk ke ruangan luas dengan panggung sederhana di depan. Panggung itu memiliki dua orang tua di atasnya, berdiri di samping alat-alat batu yang menurut Dion sedang diuji kekuatannya. Dari apa yang dia pelajari dari Ava dalam perjalanan ke sini, pemeriksaannya seharusnya sederhana. Itu hanya tugas menampilkan kekuatan 1000 pon. Ini biasanya jauh di luar kemampuan Dion. Bagaimanapun, dia masih dalam masa pertumbuhan dan belum mempraktikkan metode kultivasi apapun. Tapi, dia jelas punya ide sendiri tentang semua ini. Namun, tak lama kemudian, kemunculan Dion menimbulkan gelombang keributan, jelas bukan karena dirinya sendiri. Meskipun upacara penerimaannya menimbulkan keributan, hanya elit dari elit yang hadir di sana. Tahun-tahun pertama yang normal ini tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Sebaliknya, semua keributan itu hanya diperuntukkan bagi Ava. Sepertinya dia cukup terkenal, bahkan tahun-tahun pertama yang sudah lama berada di sini mengenalnya. Siapa anak yang berjalan bersama kakak perempuan si Carius? Aku tidak tahu, tapi apakah mereka terlihat dekat denganmu? Dia bahkan tidak mengenakan seragam sekolah. Kupikir hanya orang jenius di sekolah yang bisa lolos begitu saja. Tapi, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu, bukankah itu orang yang dicari oleh kakak senior Storm? Darius Badai, kenapa dia masih hidup? Saya mendengar dia memohon untuk hidupnya. Jadi kakak senior Storm memutuskan untuk membiarkan dia pergi setelah memberinya pelajaran. Memohon untuk hidupku? Dion mengangkat alisnya. Ava memandang Dion, hendak menghiburnya. Tapi, saat dia melihat pria itu tidak bereaksi, ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Menyedihkan sekali. Kakak senior si Carius mungkin merasa kasihan padanya. Mungkin dia hanya tidak tahu bagaimana menuju ke sini. Kudengar ada seorang anak yang belum mengikuti pelajaran apapun. Jenderal mengamuk tentang hal itu di awal setiap kelas, bersumpah dia akan memberinya pelajaran.
Mungkin itu dia. Kesunyian. Suara menggelegar memenuhi auditorium. Saat Dion hendak menyelinap ke dalam kerumunan, lautan siswa terbelah ketika salah satu tetua melompat dari panggung, mendarat tepat di depannya. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Anda berani terlambat. Anda berani tidak memakai seragam sekolah Anda. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menganggap saya sebagai lelucon? Tatapan sinis terlihat di tatapan orang tua itu. Rambut putihnya menonjolkan mata hijaunya. Jenggotnya yang panjang terayun ke depan dan ke belakang seiring dengan setiap kata-katanya. Kerutannya tampak terfokus pada dahinya. Pasti karena kerutan selama beberapa dekade, gumam Dion. Biasanya, manusia normal tidak akan bisa mendengar perkataannya. Dion sudah terbiasa melontarkan komentar pedas, mungkin itu juga cara hidupnya. Tapi, dia lupa kalau ini pada dasarnya adalah dunia manusia super. Apakah tamu, Ava, yang berdiri di samping Dion tidak bisa berkata-kata? Apakah dia akan mati jika tidak menjadi dirinya sendiri selama beberapa detik saja? Ava merasa ingin menamparkan keningnya sendiri. Dia lupa memberitahu Dion tentang jenderal. Dion menatap mata sang jenderal dengan tenang. Dia tampaknya tidak terganggu oleh aura jenderal sedikitpun. Dibandingkan dengan aura ayahnya, itu tidak lebih dari sebuah lelucon. Bahkan, pria ini mungkin akan kencing di celana hanya dengan berdiri di depan salah satu bawahan ayahnya sendirian jika hanya itu yang dia punya. Maaf, mengajar, aku sebenarnya terbaring di tempat tidur cukup lama. Dion mencoba menjelaskan keanehan yang dialami jiwanya yang menyebabkan dia tertidur lebih lama dari yang dia kira, sehingga mengakibatkan dia kehilangan banyak pelajaran. Sayangnya, dia sepertinya tidak menyadari semua tatapan aneh yang dia dapatkan. Yang paling dibenci sang jenderal adalah alasan. Tidak peduli seberapa bagus cerita Anda atau seberapa baik anjing Anda mengerjakan pekerjaan rumah Anda, yang terbaik adalah menyimpannya untuk diri Anda sendiri karena takut memperburuk keadaan. Tentu saja Dion tidak mengetahui hal ini. Kenyataannya adalah dia telah dikucilkan bahkan oleh para guru, jadi tidak ada yang datang untuk memberitahunya tentang apapun. Kisahnya tentang jiwanya adalah alasan bagus lainnya, tapi itu hanya dia yang memberikan sedikit perhatian pada jenderal ini. Dia telah memutuskan untuk mengikuti beberapa nasihat Ava dan mengambil langkah mundur sekali saja. Tapi hasilnya adalah, Ava merasa dia menua dengan cepat. Orang ini, ruangan menjadi sunyi setelah Dion menyelesaikan penjelasannya. Jenderal gemetar, wajahnya memerah dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Sudah lama sekali sejak seorang siswa berani membuatnya marah seperti ini. Tunggu, Jenderal, tolong, suara Ava terdengar di seluruh ruangan, ada presiden untuk tidak masuk kelas karena cedera. Saya bisa menguatkan ceritanya. Dion mengangkat alisnya. Tampaknya Big Ava tidak terlalu buruk, berbohong demi dia. Saya tidak peduli, melewatkan kelas selama sebulan, menyapa gurumu tanpa rasa hormat. Terlambat untuk ujian, dan yang terburuk, memberiku alasan omong kosong ini. Meninggalkan, kamu dikeluarkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 23, 3 percobaan. Dion mengangkat alisnya tetapi tidak merasa terlalu banyak. Sejujurnya, dia sudah muak dengan sekolah ini. Jika mereka hanya akan memperlakukannya seperti ini, mengapa mereka mengizinkannya datang ke akademi ini berada di luar jangkauannya? Dion mengusap keningnya, ekspresi kesal perlahan muncul di wajahnya. Meskipun dia membenci sekolah ini, dia tetap membutuhkannya. Dia tidak akan pernah mencapai tujuannya jika dia tidak bisa melewati uji coba ini. Kesalahan pertamanya adalah mencoba mengambil langkah mundur. Dia tidak punya waktu atau kesabaran untuk melakukan hal-hal seperti yang Ava inginkan. Mencoba mengambil tindakan seperti itu telah menempatkannya dalam situasi ini sejak awal. Jadi, dia akan melakukan segala sesuatunya sesuai keinginannya. Cara yang selalu dia lakukan. Apakah kamu jenderal, atau monyet menari? Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda seorang guru dalam segala hal berada di luar jangkauan saya? Jika bukan karena Libro, aku bahkan tidak akan punya seragam sekolah untuk dipakai, apalagi mengetahui apapun tentang akademi sampah ini. Jelasnya, Anda tidak tahu apa-apa tentang hal ini, atau Anda tidak peduli. Apakah Anda menghubungi ketika mengetahui Anda memiliki siswa dari dunia fana? Saya mendengar bahwa Anda menghabiskan banyak waktu di kelas untuk mengeluh tentang saya. Tetapi apakah Anda bahkan mencari saya di luar kelas? Apakah Anda mencobanya? Dan Anda menyebut diri Anda seorang pendidik? Karena Anda, sebagai guru, tidak terlalu peduli dengan peran Anda dan berbicara tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu. Mengapa saya harus peduli? Apakah saya benar-benar ingin guru seperti Anda mengajari saya sesuatu? Suara Dion terdengar di seluruh ruangan. Penatua yang tetap di atas panggung mengangkat alisnya, memandang ke arah Dion dengan penuh minat. Dia punya hubungan dengan Libro? Cukup untuk memanggilnya dengan nama depannya? Dia menyeratkan bahwa Libro membantunya. Jenderal hendak meledak ketika suara sesepuh tiba-tiba terdengar. Jangan dengarkan omong kosong anak-anak, Jenderal. Tidaklah baik jika orang mengetahui bahwa Anda membunuh seorang siswa hanya karena beberapa kata. Memang ada presiden absen waktu karena cedera parah.
Karena siswa emas di sekolah kita telah berbicara untuknya, itu tidak mungkin bohong kan? Jenderal memperlambat napasnya. Mungkin dia lebih mudah menerima kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang dia anggap setara dengannya. Tapi, semua itu tidak berarti dia benar-benar berniat membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia benar-benar berniat membunuh Dion di tempatnya berdiri, tetapi campur tangan tiba-tiba dari tetua ini telah memutuskan jalan itu untuknya. Kalau begitu, ada banyak sekali cara yang bisa dia gunakan untuk membuat kecil ini menderita. Tetap harus ada hukuman. Mengeluarkanmu membuat segalanya menjadi terlalu mudah. Karena kamu bilang kamu tidak membutuhkan guru sepertiku, kamu pasti cukup kuat kan? Bisikan memenuhi ruangan. Apa yang umum dibicarakan, anak itu jelas tidak memiliki kultivasi. Dia tidak mungkin menjadi kuat. Hukumanmu cukup sederhana. Jika Anda tidak dapat menghasilkan kekuatan 1500 pon pada batu pendeteksi, jangan berpikir untuk menghindari hukuman. Jenderal menyeringai, mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Saya perhatikan Anda tidak memiliki kultivasi. Tapi pasti ada alasan mengapa kamu berhasil masuk ke sekolah ini. Jadi karena kamu mungkin memiliki kekuatan fisik bawaan, aku menaikkannya hingga 1500 pon. Tidak mungkin kekuatan fisik bawaan dapat memberikan dorongan sebesar itu. Anggap ini sebagai hukuman karena tidak menghormati saya. Dion memandang ke arah jenderal, sepertinya memahami apa yang dipikirkannya. Dengan senyum ringan dia berkata, "Oh, itu dia. Tentu saja mengapa tidak. Tapi kenapa tidak dibuat lebih menarik? Mengapa tidak bertaruh? Taruhan. Apa yang mungkin dimiliki anak sepertimu yang mungkin aku inginkan? Saya yakin Anda akan segera melihatnya. Tapi, lakukan saja dengan uang, bagaimana? Saya yakin Anda 10.000 batu yang sangat dalam sehingga saya dapat mencapai sasaran yang Anda tetapkan." 10.000, itu bukan jumlah yang kecil, bahkan untuk orang yang lebih tua. Ruangan itu berdering dengan bisikan pelan. Ava merasa ingin pingsan, anak ini merepotkan sekali. Apakah dia pikir dia bisa mempermalukan jenderal dengan mengatakan tidak pada taruhan tersebut sebagai kemenangan moral sebelum dikeluarkan? Dia jelas tidak tahu tentang kecanduan judi sang jenderal. Jenderal memulai, sedikit terkejut. Tapi, dia kemudian menyeringai, kamu pikir kamu bisa bermain denganku? Anda 1 abad terlalu muda untuk melakukan hal itu. Tentu, 10.000 batu yang sangat besar. Dan, karena saya yakin Anda tidak memiliki jumlah itu, saya yakin jumlah itu cukup untuk membeli hidup Anda. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pelayanku sampai aku bosan dengan sampah yang menyapu lantaiku. Jenderal mengatakan ini sambil menyeringai, tapi tak lama kemudian, senyumannya membeku. Dion mulai berjalan perlahan menuju panggung. Tanpa menoleh ke belakang, suaranya samar-samar terdengar di seluruh ruangan. Tentu saja mengapa tidak? Untuk pertama kalinya, jenderal merasa sedikit gugup. Mungkin dia hanya tahu bahwa menjadi pelayan orang tua adalah kehidupan yang lebih baik daripada apa yang dia jalani sebelumnya. Sang jenderal berpikir, mencoba menghibur dirinya sendiri. Dion mencapai panggung dan mengatupkan tangannya ke arah sesepuh lainnya. Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Berapa banyak percobaan yang saya dapatkan? Orang tua itu tersenyum. Anda memiliki 3 upaya untuk mencapai sasaran. Mari kita lihat mengapa Libro begitu tertarik padamu. Jenderal memandang dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dion berdiri di depan batu pendeteksi dan menarik napas dalam-dalam. Dia memutar kakinya dan mengencangkan intinya. Bentuknya cukup bagus, gumam sang jenderal. Ava menganggukkan kepalanya sebagai penghargaan. Peng, nomor terbang, melayang di atas batu. 400, 700, 750, 800. Dia bisa menghasilkan kekuatan 800 pon? Saya pikir dia tidak memiliki kultivasi, 800. Bahkan Dion pun terkejut. Sebenarnya, Dion mengharapkan yang terbaik 3-400. Jika dia fokus pada performanya dan mendapatkan hasil yang layak, dia yakin dia bisa melewati angka 400 hanya dengan tubuhnya. Jika dia menggunakan kakinya alih-alih tinjunya, dia yakin bisa menyentuh setidaknya 200 pon lebih dari itu. Tapi ini, bahkan tidak terduga baginya. Apakah ini ada hubungannya dengan jiwaku? Tapi saya tidak membaca apapun tentang jiwa yang memperkuat tubuh. Dion benar, sebagian. Jiwa membutuhkan wadah yang tepat. Dion tahu bahwa dia telah tertidur lelap, menyebabkan dia salah menghitung berapa lama dia menghabiskan waktu. Tapi, yang dia tidak tahu adalah alasannya. Kenyataannya adalah bahwa tubuh adalah wadah jiwa. Tanpa tubuh yang cukup kuat, memiliki jiwa yang kuat hanyalah impian masa kecil. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa jiwa Dion tampak melakukan lompatan besar saat tidur adalah karena 2 faktor, lingkungan dunia persilatan dan kelebihan ki jiwanya. Pada saat itu, ada sesuatu yang cocok untuk Dion. Dia menyadari bahwa dia harus segera menemukan metode untuk memperkuat tubuhnya, atau dia tidak akan pernah bisa melihat potensi sebenarnya dari jiwanya. Mungkinkah jiwa bawaan melampaui apa yang dia pikirkan, tetapi tubuh fananya menahannya bahkan sampai sekarang?
Jenderal tersenyum, seperti yang saya duga, dia memang memiliki kekuatan fisik bawaan. Tapi sayang sekali, mungkin cukup untuk lulus ujian reguler, tapi taruhan ini. Sayang sekali, kamu memiliki tubuh yang cukup unik. Kamu akan menjadi pelayan yang baik, tawa sang jenderal memenuhi ruangan. Ava tersenyum pahit, dia terlalu ceroboh. Dia terlalu percaya diri. Dion terkekeh, jangan konyol, aku punya 2 kali percobaan lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 24, menarik. Jenderal terkekeh, saya seorang guru. Saya jelas menyadari bahwa Anda mengerahkan segalanya dalam serangan itu. Kecuali jika Anda secara ajaib mengalami lompatan dalam kultivasi, Anda akan gagal dalam taruhan kecil kami. Tapi, jika kamu ingin terus bermain, aku akan bermain denganmu. Teruskan. Dion tersenyum tipis, sebenarnya ada alasan mengapa saya tidak berkultivasi. Saya telah menghabiskan waktu saya di akademi dengan faksi arai alkimia. Saat aku tidak koma, itu. Mata Dion memancarkan cahaya keemasan saat susunan indah mulai terbentuk di hadapannya, aku akan memperlambatnya agar mereka bisa melihatnya. Tapi, saya hanya akan membuatnya menjadi arai amplifikasi 2x, tidak perlu terlalu keras. Saya hanya ingin menampilkannya sedikit. Dengan begini, mereka tidak bisa bilang aku curang seperti Paman Ail. Semenit kemudian, sebuah arai terbentuk. Penatua yang ramah itu gemetar. Faktanya, dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri sejak Dion mulai. Aurora bawaan, dan dia membentuk susunan dengan sangat cepat. Tapi kekuatannya terlalu lemah. Jika dia ingin lulus, dia harus mencapai 1,875x, tapi bagaimana mungkin itu bisa dilakukan oleh anak nakal yang baru memulai dengan alkimia arai? Meskipun tetua yang ramah itu memiliki pengetahuan tentang susunan, dia tidak bisa mengetahui keefektifan susunan itu hanya dengan melihatnya. Dia hanya bisa menunggu Dion mengujinya. Sang jenderal berkeringat deras, tolong jangan cukup, tolong jangan cukup. Aku sudah terlilit hutang, aku tidak bisa menangani kehilangan batu dalam sebanyak itu. Satu-satunya alasan aku mempunyai uang sebanyak itu sekarang adalah karena aku bekerja sebagai pembukuan untuk asosiasi perjudian. Bagaimana aku menjelaskan kehilangan semua uang itu? Jenderal hendak mencabut janggutnya dari dagunya. Dion tersenyum. Susunan amplifikasi melayang dekat ke bagian depan tinjunya saat dia bersiap untuk melayangkan pukulan. Bang! Jumlahnya melonjak. Jenderal hampir pingsan. 2x efektivitas. 1600 melayang di atas batu pendeteksi. Dion menoleh ke kerumunan dan tersenyum. Seperti yang kalian semua lihat, inilah kekuatan arai. Itu bisa mengubah nasib seorang anak yang tidak memiliki kultivasi sepertiku, menjadi seorang yang memiliki kekuatan petarung tingkat dasar tingkat 1 yang tinggi. Hampir mencapai level puncak. Ya, tapi kamu meluangkan waktu sebentar untuk menggambarnya, tidak ada yang akan menunggumu selama itu dalam pertempuran, seseorang menunjukkan. Gumaman di antara kerumunan itu merupakan persetujuan keseluruhan. Dion tersenyum dan mengangguk, mengharapkan ini. Yah, bagaimana kalau ku bilang waktu yang kubutuhkan tidak masalah? Faktanya, kalian semua juga bisa menggunakannya. Keheningan menguasai ruangan itu. Jangan konyol, kita mungkin tidak tahu banyak tentang alkimia susunan, tapi jika semudah itu, semua orang akan melakukannya. Lihatlah dirimu, kamu sudah berada di tahun pertama, tetapi belum memiliki kultivasi. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki kultivasi jika Anda tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari alkimia daripada seni bela diri? Kamu mungkin juga tidak tahu teknik bela diri apapun. Kerumunan itu mengangguk setuju. Sebenarnya ada cara bagimu untuk menjadi master alkemis arai secara instan. Dion menjentikkan pergelangan tangannya dan 10.000 pelat arai amplifikasi muncul, kamu bahkan bisa menumpuknya. Mata Dion berkedip, menghancurkan 2 pelat dan menyebabkan 2 susunan amplifikasi besar muncul. Bang, 2400. Kamu bisa menjadi lebih kuat dari petarung tahap dasar tingkat pertama. Berapa harganya? Tidak, jual padaku. Tidak, aku. Bernafas, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Hanya 2 batu dalam perpiring. Meski mahal, ini adalah tindakan penyelamatan jiwa yang sangat penting. Kata Dion sambil tersenyum berseri-seri. Dia benar-benar menggunakan ujian ini sebagai pasar. Ava menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia benar-benar telah melalui badai emosi hari ini. Dion hendak menjelaskan lebih banyak lagi ketika kerumunan itu melonjak. Sepertinya saya meremehkan permintaan. Bahkan sebelum setengah jam berlalu, semua piring sudah habis. Beberapa merasa kecewa karena banyak siswa membeli lebih dari 1. Karena ada ribuan tahun pertama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan habis. Menyadari hal ini, Dion tersenyum, saya akan segera menghasilkan lebih banyak. Harganya akan selalu menjadi 2 batu yang sangat dalam untuk kami tahun pertama. Kita harus tetap bersatu. Saya akan menaikkan harga untuk siswa yang lebih tua sehingga siswa senior yang memiliki piring ini akan sangat jarang. Penonton bersorak. Saat sang jenderal hendak menyelinap pergi, dia merasakan tepukan di bahunya dan dia tersenyum pahit. Halo jenderal, saya yakin kita telah bertaruh.
Ekspresi gelap muncul di wajah jenderal, tetapi mengingat reputasinya, dia tidak mengatakan apa-apa, menyodorkan cincin hijau ke arah Dion. Ini uangmu. Sebelum Dion sempat melihat ke atas, dia sudah pergi. Melihat kembali ke bawah, Dion mengulurkan indranya dan ruang dengan tinggi, panjang dan lebar sekitar 3 meter muncul di benaknya. Batu-batunya bertumpuk rapi, jumlahnya 10.000. 30.000 batu yang sangat dalam terasa enak. Kamu memang suka membuat orang khawatir, terdengar suara melodi dari belakang Dion. Berbalik, dia melihat Ava. Semua dalam 1 hari kerja. Dion menyeringai. Memiliki kecantikan yang membuatku khawatir, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Jangan konyol, kamu memiliki lebih banyak kekayaan daripada kebanyakan orang tua sekarang. Dan Anda jelas berencana melakukan ini lagi. Hati-hati, kamu hanya memberi lebih banyak alasan kepada para senior untuk mengejarmu. Dion tersenyum, kamu mengkhawatirkanku. Apakah itu berarti kamu akan memberiku teman kencanku? Jangan konyol, kamu terlalu lemah untuk bersamaku, kata Ava sambil memutar matanya. Dion tidak mengatakan apa-apa tetapi diam-diam dia mengangguk, lapisan pondasi kelima dan baru berusia 17 tahun. Saat ini, Dion menyadari bahwa dia dapat dengan mudah melihat budidaya orang-orang di panggung fondasi. Hanya diperlukan pandangan sekilas. Ava memang jenius di Focus Academy. Seorang gadis berambut pirang pendek berjalan di belakang Ava, meraih dan meraba-raba dadanya sebelum Dion bisa berkata apa-apa lagi. Dion mengangkat alis sebelum melihat pemandangan itu. Benar-benar sesuatu yang patut dilihat. Apakah mereka menjadi lebih besar lagi? Ini konyol, bagaimana Anda bisa mengenakan kipau Anda? Dan setelah semua usaha yang kuhabiskan untuk memilihkan gaun untukmu, touch. Anak laki-laki yang melihat adegan ini merasakan api berkobar di perut mereka sebelum Ava menepis tangan Tami. Hentikan Tami, kita masih harus menengahi sisa ujiannya. Tami ini sebenarnya juga mengenakan jubah siswa elit berwarna hijau. Tapi, sepertinya dia berada di tahun ketiga. Halo, kamu pasti Dion, aku Tami Storm. Ava kecilku sering membicarakanmu. Tami memperhatikan reaksi Dion, untuk melihat apakah dia akan bereaksi ketika mendengar nama belakangnya, tetapi dia terkejut melihat dia tidak bereaksi. Senang bertemu denganmu Tami. Saya pikir Anda benar, Ava kecil semakin besar tepat di depan kita. Anda melakukan penelitian yang paling berharga di mata saya. Tami tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Dion. Dia hanya penasaran tentang tahun pertama dari dunia fana, tapi dia tidak mengira dia akan begitu menarik. Dion bahkan tidak mendapat kesempatan untuk merespons sebelum Tami menyapu Ava dan mereka terlalu jauh untuk diganggunya. Ava memberinya senyuman minta maaf sambil melambai juga. Dion menguap dan mulai berjalan pergi, saya pikir saya akan berenang, lalu tidur siang. Saat Dion berjalan pergi, Tami sedang berbicara dengan Ava. Dia cukup menarik loh, kata Tami. Apa maksudmu? Yah. Aku sudah memberitahu dia siapa nama belakangku, tapi matanya tidak berubah meski ada dendam pada Darius. Dia orangnya benar-benar suci, mampu memisahkan perbuatan aku dan sepupuku dengan begitu jelas. Dia mungkin orang baik, kata Tami sambil tersenyum. Ava menatap aneh pada temannya, sebelum menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah benar-benar memahamimu. Anda jauh lebih dalam daripada yang orang lain hargai, jauh lebih pintar juga. Dan pastinya jauh lebih kuat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 25 Putri. Selain susunan amplifikasi ini, saya juga bisa membuat susunan pengerasan dan pertahanan. Jika kita membuat mereka mencapai standar tertentu, susunan pengerasan dan pertahanan masing-masing akan mampu memblokir serangan dari lapisan pertama petarung tahap dasar. Dan hasilnya akan lebih bagus lagi jika ditumpuk. Dion telah kembali ke faksi Arai Alkimia. Saat ini, tempat ini bisa dibilang rumah keduanya. Faktanya, dia mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di sini daripada di kamarnya sendiri. Satu-satunya alasan dia kembali ke asramanya saat ini adalah untuk pingsan dan tidur. Sekarang dia tidak perlu khawatir lagi akan dilecehkan oleh gurunya, dia mulai belajar mandiri. Dengan dana yang Dion miliki sekarang, dia tidak perlu lagi khawatir. Dia telah berhenti makan makanan dari dunia fananya dan mulai memakan masakan dunia persilatan. Hasilnya adalah tubuhnya semakin kuat dari hari ke hari. Dia menemukan bahwa dia terus-menerus melanggar batas kemampuannya dan jiwanya mendapat manfaat besar, meningkatkan alkimia susunannya secara signifikan. Tentu saja, faksi Arai Alkimia juga mendapat banyak manfaat. Jika bukan karena desakan Paman Ail, kemungkinan besar mereka sudah pindah dari lokasi kumuh ini. Ellie, aku bisa mencoba dan mengajarimu apa yang aku ketahui tentang susunan kecepatan. Jika kamu mengerti, itu akan membantumu setelah kamu membangunkan aurora milikmu sendiri. Hingga saat ini Ellie masih belum mampu membiayai prosedur untuk membangkitkan aurora miliknya. Meskipun Dion telah menawarkan untuk membayar permulaannya, Ellie dengan tegas menolak. Ellie tersenyum penuh rasa terima kasih tetapi masih menggelengkan kepalanya, tidak. Terima kasih Dion, tapi teori di balik pengaturan kecepatanmu terlalu abstrak bagiku.
Bahkan sebelum saya bisa sampai di sana, saya harus memahami array aslinya hingga saya bisa melakukan hal yang sama seperti Anda dan menggambar amplifikasi 2x. Saya rasa Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi kami sebagai orang biasa untuk melakukan hal itu. Tapi, saya akan bekerja keras. Saya ingin berkontribusi juga. Di akhir kata-katanya, Ellie tersenyum pahit. Bahkan dia lupa betapa monsternya Dion setelah berinteraksi dengannya hari demi hari. Dia baru ingat sekarang setelah mengatakan begitu banyak. Dion tersenyum. Dia sangat menghormati mentalitas Ellie. Memahami batasan diri merupakan karakteristik penting bagi seorang pria. Padahal, ini adalah salah satu dari sekian banyak ajaran ayahnya yang selalu diabaikan Dion. Jangan menatapku seperti itu Ellie, kamu sendiri adalah monster kecil. Kompleksitas suatu tanaman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kompleksitas pemeliharaannya. Terutama ketika Anda harus menanam tanaman dengan karakteristik yang sangat berbeda secara bersamaan. Ellie memulai sebelum tersipu malu. Sepertinya dia tidak menerima pujian dengan baik. Ellie adalah tukang kebun untuk faksi kecil mereka, tapi tugas ini tidak serendah kedengarannya. Siapapun yang pernah mencoba menanam tanaman sebelumnya pasti tahu betapa sakit kepala yang mereka rasakan, dan itu adalah tanaman di dunia fana. Tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan di dunia persilatan ini adalah monster yang berbeda dengan mereka sendiri. Namun, dari apa yang Dion tahu, Ellie sangat pandai dalam hal ini sehingga Paman Aiel tidak perlu mengawasinya sama sekali. Dion belum mempelajari jalur alkimia dari susunan alkimia, tetapi dia telah mengamati Paman Aiel sebelumnya dan membaca banyak tentangnya. Faktanya, Dion tahu bahwa jika dia ingin memperkuat tubuhnya lebih jauh tanpa teknik kultivasi, dia membutuhkan alkimia. Dengan pengetahuan yang dikumpulkan Dion, dia tahu bahwa ramuan yang digunakan untuk meramu hampir sama pentingnya dengan proses meramu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan pemahaman Ellie tentang jamu abadi di dunia ini, Dion tidak melebih-lebihkan pujiannya sedikitpun. Jangan khawatir, Dion kecil, aku mungkin bukan ahli susunan, tapi alasan mereka menahanku di akademi ini adalah karena alkimiaku. Meskipun kemurnian pilku tidak dapat dikatakan sebagai yang terbaik karena penghalang yang dibuat oleh Aurora yang dibangunkan secara paksa. Aku masih dapat memalsukan pil tingkat umum keempat dengan efektivitas 50%. Jika kamu tidak bisa mengandalkan Paman Aiel untuk hal lain, setidaknya kamu bisa melakukannya untuk ini. Paman Aiel terkekeh, rambutnya yang acak-acakan tiba-tiba menjadi lebih masuk akal. Apalagi yang bisa menyebabkan hal seperti itu jika bukan meramu pil? Rasa terima kasih yang dirasakan Dion sangat jelas. Meski tak berkata apa-apa, namun kebaikan yang ditunjukkan kepadanya terpatri dalam hatinya. Jika bukan karena Paman Aiel menggunakan dana yang diperolehnya melalui ramuan pil untuk membantunya. Bagaimana Dion bisa membeli semua pelat susunan yang dia jual selama ujian tahun pertama? Bisa dibilang tanpa Paman Aiel, Dion masih akan mencari-cari tempat di sini. Dion tersenyum, saya rasa saya sudah cukup melakukan teori array untuk saat ini. Aku bisa membantumu membuang benih tanaman itu, Ellie. Saya perlu lebih memahami herbal. Ellie bertepuk tangan, matanya tiba-tiba berbinar. Dion merasa kegembiraannya terlalu besar, tetapi sudah terlambat baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Akhirnya, beberapa bantuan. Ada banyak sekali. Ngomong-ngomong, di mana tamanmu? Dion mengira dia akan bertanya. Karena dia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang alkimia, dia sebaiknya menyelam terlebih dahulu dan menjelajahi taman ini bersama Ellie juga. Oh, sebenarnya di puncak Patia Neva. Nanti kita bisa pergi. Jika kita beruntung, kita mungkin akan melihat pangeran itu. Wajah Ellie memerah saat dia memotong kata-kata terakhirnya. Dia sebenarnya hampir membiarkan pikiran batinnya lolos. Sial baginya, Dion sudah menebak apa yang ingin dia katakan. Sang putri, Dion berkedip sebelum dia menyeringai licik. Karena tertangkap, wajah Ellie semakin memerah. Apa yang aku takutkan? Bukankah ini yang dibicarakan pria saat mereka sendirian? Ellie mencoba untuk memikirkan dirinya sendiri. Dia baru saja berbicara tentang kesukaannya, apa masalahnya? Ellie sebenarnya tidak pernah punya teman laki-laki. Dia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara dan kakak perempuannya adalah kakak perempuannya. Jadi, sepanjang hidupnya, dia dikelilingi oleh saudara perempuannya dan teman-temannya. Anda mungkin berpikir bahwa ini akan memberinya kekebalan terhadap wanita, tetapi dia juga kikuk dan gugup saat berada di dekat mereka. Ya, khususnya sekitar 1. Sambil membusungkan dada untuk mendapatkan kepercayaan diri, Ellie mulai menjelaskan sambil tangannya berpindah dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi Kepala Akademi Patia Neva hanya memiliki 1 anak perempuan. Dia tinggal di puncak Patia Neva. Biasanya keturunan langsung dari keluarga Pilar juga tinggal di puncaknya sendiri. Namun keluarga Patia Neve hanyalah sepasang ayah dan anak perempuan. Jadi, dia cukup baik untuk mengizinkan kami menggunakan sebagian wilayahnya untuk menanam beberapa tanaman umum. Sebenarnya, dia memberi kami lahan yang cukup luas di hutannya. Dia jauh lebih baik daripada keturunan keluarga Pilar lainnya.
Di akhir kata-katanya, Ellie praktis berlari melewatinya, berusaha menyembunyikan rasa malunya ketika dia berbicara tentang gadis muda yang sangat dikenal Dion. Dion menyeringai. Oh, kamu menyukainya? Ya, siapa lagi kalau bukan Delia? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 26, teman. Dion tidak terlalu keberatan. Dia tidak punya perasaan pada Delia, dia hanya mengira Delia seksi. Apakah dia tidak diperbolehkan menggoda wanita cantik? Bahkan jika menyangkut Ava, dia juga tidak memiliki perasaan seperti itu padanya. Sebenarnya dia hanya punya kebiasaan menggoda wanita yang menurutnya menarik, dia tidak terlalu memikirkannya. Ibunya selalu mengatakan kepada Dion bahwa dia akan merasakan sesuatu yang istimewa ketika akhirnya bertemu dengan wanita yang diinginkannya. Mungkin agak naif baginya untuk terlalu percaya pada hal ini, tapi dia tidak merasakan perasaan khusus seperti itu dari keduanya. Padahal, Dion belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Ya, lagi pula, tidak seluruhnya. Pikirannya bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan pemikiran ini tanpa gambaran kecantikan yang berapi-api muncul di benaknya. Dion menggelengkan kepalanya. Masalah itu terlalu rumit, dia bahkan tidak mau memikirkannya. Karena Ellie memiliki perasaan terhadap Delia, Dion bahkan tidak segan-segan mencoretnya dari daftar wanita cantik untuk digoda. Dia tidak berpikir dua kali tentang hal itu. Dion terkekeh. Menurutku sang putri cukup baik. Dion pernah ke puncak Patianeva sebelumnya, tetapi tidak ingat melihat tempat terbuka yang cukup luas untuk sebuah taman di hutan. Tapi, sekali lagi, dia hanya berada di sana sebentar dan mengikuti jalan lurus menuju lift. Jadi, tidak mengherankan jika dia merindukan taman Ellie. Ellie menghela nafas, tatapannya menjadi agak berkabut seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Iya, dia sangat mahir menggunakan pedang. Saya sering mendengarnya berlatih ketika saya pergi merawat taman. Sepertinya tahun-tahun pertama kelas keluarga Pilar ini semuanya jenius yang konyol. Mereka jauh melampaui kakak-kakak mereka dalam hal bakat. Saya mendengar rumor bahwa keluarga Pilar telah mempersiapkan mereka secara khusus untuk turnamen sekte besar yang akan datang. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tahap pondasi lapisan kelima meski baru tahun pertama. Turnamen sekte, Dion terus memetik benih sambil mendengarkan Ellie dengan ama. Terkadang aku mengira kamu hidup di bawah batu, Dion. Turnamen sekte besar adalah turnamen di antara kami akademi tingkat rendah. Beberapa sekte besar di atas yurisdiksi kami datang untuk menonton, dan jika mereka menyukai bakat kami, mereka yang terpilih dapat belajar bersama mereka. Ini adalah masalah gengsi yang sangat besar bagi kami dan juga menentukan berapa banyak sumber daya yang kami peroleh untuk beberapa tahun ke depan. Turnamen ini diadakan setengah tahun setelah dimulainya setiap tahun ajaran. Tunggu, mereka sebenarnya menyebut diri mereka sekte besar? Skema penamaan bodoh macam apa itu? Jadi mengapa mereka mempersiapkan orang-orang jenius khususnya untuk yang satu ini? Tanya Dion. Yah, sepertinya ini adalah tanda 100 tahun. Setiap 100 tahun, harta karun khusus yang dibagikan oleh sekte-sekte besar akan diisi ulang secara memadai untuk membuka dunia dimensi kecil yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang telah lama meninggal yang disebut dunia warisan. Berpikir tentang itu, untuk membuka dunia dimensional sebagai tempat pemakaman. Ahli tersebut setidaknya harus telah melampaui tingkat sein dan pemahaman mereka tentang kehendak spasial bahkan mungkin telah berevolusi ke tingkat kekuatan keinginan. Itu adalah tingkat ahli yang bahkan tidak dapat saya pahami. Untuk pertama kalinya, Dion benar-benar dikejutkan oleh sesuatu di dunia ini. Membuka dimensi untuk menjadi tempat pemakaman Anda? Konsep konyol macam apa ini? Bahkan dengan semua teknologinya, dunia fana Dion tidak dapat mencapai apapun yang mendekati ini. Tapi, kenapa mereka membutuhkan anak-anak seperti kita untuk memasuki dunia seperti itu? Tanya Dion. Bukankah akan bermanfaat bagi para tetua dan kepala sekolah untuk mengambil bagian dalam dunia seperti itu? Dia merasa konyol bahwa orang-orang meninggalkan sesuatu yang sangat penting kepada remaja seperti mereka. Pemerintah dunia fana tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ya, dunia ini cenderung memiliki batasan pada budidaya atau usia. Dan mereka yang cukup kuat untuk melanggar batasan itu, jelas tidak tertarik pada harta karun itu. Pikirkanlah, jika Anda sedang sekarat dan menginginkan seseorang yang layak untuk melanjutkan warisan Anda. Apakah Anda menginginkan seseorang yang sudah tua dan telah memanfaatkan potensinya untuk mendapatkannya? Atau apakah Anda ingin seseorang yang memiliki peluang melampaui Anda mendapatkannya? Jadi begitu. Jadi, para ahli ini mencari orang-orang untuk meneruskan warisan mereka bahkan setelah kematian mereka. Saya mengerti. Saya mendengar dunia yang mereka temukan untuk dibuka kali ini sangatlah istimewa. Sebenarnya mereka telah menemukan dunia ini berabad-abad yang lalu. Namun baru setelah ratusan tahun mereka dapat menentukan lokasi tepatnya. Tapi, meski begitu, 4 kali terakhir mereka mencoba membukanya, kekuatan di dalam harta karun itu tidak cukup. Tahun ini, mereka berharap energi yang terkumpul selama 500 tahun akan cukup untuk mencapai dunia. Dion mengangkat alisnya, wow, sepertinya kita beruntung kali ini.
Namun Ellie tertawa mencela diri sendiri. Jangan bercanda Dion, kami tahun pertama tanpa dukungan keluarga pilar. Bagaimana kita bisa menjadi cukup kuat untuk bersaing dengan monster-monster itu? Mungkin Anda memiliki peluang jika Anda mengolah dan menggabungkan pemahaman formasi susunan Anda. 6 bulan mungkin cukup untuk seorang jenius sepertimu, tapi aku tidak akan mengalami banyak kemajuan sama sekali dalam waktu itu. Dion tersenyum. Kami akan melakukan ini bersama-sama. Ellie membeku, tapi kemudian mengangguk tegas. Apa yang Ellie tidak ketahui adalah bahwa Dion tidak memiliki niat untuk berkultivasi sama sekali di masa mendatang. Jika dia ingin ikut perayaan itu, dia harus mencari cara lain. Keduanya bekerja dalam keheningan, suasana nyaman terasa. Oke, selesai. Ayo kita pergi menemui sang pangeran. Maksudku, mari kita merawat taman. Dion tertawa melihat betapa bingungnya teman pertama yang dia dapatkan di sini. Tentu, ayo kita pergi menemui sang putri. Wajah Ellie memerah ketika dia mengambil keranjang dan berbalik, tidak ingin menghadapi Dion. Aku akan kembali besok, Paman Aiil, sampai jumpa, kata Dion sambil melambai kepada lelaki tua muda itu. Begitu pintu faksi ditutup, mata Paman Aiil terlihat berkaca-kaca, untung Ellie kecil punya teman. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 27, wow. Ellie dan Dion berjalan melewati perpustakaan, melewati kolam dan rak buku, serta melewati pintu kaca. Berhenti di depan lift utama, Ellie menggesek kartunya. Ini satu-satunya lift yang menuju puncak Patianeva. Sang putri memberiku sebuah kartu untuk bisa pergi ke sana, aku bisa memintanya untuk membelikanmu satu. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan menerimanya, itu hampir seperti menyerahkan kunci rumahnya, kata Ellie dengan wajah memerah, sedikit nada bangga pada nada bicaranya. Dion agak bingung. Saat saya menuju ke akademi, saya melihat banyak desa dan toko di puncak lainnya. Saya yakin mereka juga sibuk dengan orang-orang. Mengapa puncak Patianeva begitu dibatasi? Alasannya bukanlah alasan yang aku yakini. Yang saya tahu hanyalah puncak Patianeva adalah satu-satunya yang pada dasarnya khusus untuk Delia. Tidak heran dia tidak punya penjaga. Kenapa dia membutuhkannya di tempat seperti itu? Sepertinya dia melepaskanku dengan mudah. Sebenarnya ada hal lain yang menjadi tanggung jawab kami selain merawat tanaman dan menanam tanaman baru. Karena itu, kita mungkin harus bertemu dengan sang putri hari ini, kata Ellie berusaha menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Oh, dan apakah itu? Aku sebenarnya juga tidak yakin dengan detailnya, kata Ellie saat mereka masuk ke dalam lift. Tapi dari kelihatannya, seseorang yang masuk ke sini sedang sakit parah. Dan mengingat mereka mendapat bantuan dari sang putri, mereka mungkin memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Siapapun itu membutuhkan pasokan tanaman yang kami tanam secara konstan. Saya tidak sepenuhnya yakin apa penyakitnya, tetapi beberapa tanaman yang mereka butuhkan memiliki sifat pemadaman, dan sebagian lainnya memiliki sifat kebakaran yang hebat. Menarik. Jadi mungkin penyakit berbasis yin, atau lebih khusus lagi, racun berbasis yin. Ellie memandang ke arah Dion setelah dia menekan tombol puncak pada panel kontrol yang terbalik. Kamu mungkin benar, tapi, mengingat dia adalah seseorang dengan status sosial tinggi, dan sepertinya masih belum bisa menemukan obatnya, mungkin tidak sesederhana itu. Dion mengangguk setuju, diam-diam terkesan dengan analisis Ellie. Saat dia hendak melanjutkan perjalanan, sesuatu di dalam dinding lift menarik perhatiannya. Dia pernah berada di lift yang sama sebelumnya bersama Delia, tetapi dengan indranya yang sekarang meningkat. Dia melihat jejak samar emas di kaca yang mengelilinginya mengingatkan pada kolam di sekitar sekolah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat kejadian sebelumnya yang hampir berakhir dengan kematian. Ellie, aku ingin bertanya tentang kolam sekolah. Apa sebenarnya itu? Sebenarnya aku juga cukup tertarik dengan ini. Ketika saya bertanya kepada Paman Aiil tentang hal itu, dia mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah sumbangan budidaya. Beberapa alumni, demi kepentingan sekolah, menyumbangkan hasil budidayanya setelah meninggal dunia untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang. Mereka menjadi sumber energi dan darah kehidupan seluruh sekolah. Semua kolam dihubungkan oleh terowongan yang rumit sehingga pasokan listrik dapat mengalir ke seluruh kolam. Saya yakin bahkan lift ini pun dapat berjalan di atasnya. Dion menganggukkan kepalanya, rela menyumbang setelah kematian mereka, ya? Saya juga mendengar bahwa teknologi ini dibawa oleh keluarga Storm ketika mereka bergabung dengan sekolah tersebut. Jika bukan karena ini, sebagai keluarga terbaru yang bergabung dengan keenamnya, mereka tidak akan bisa sejajar secepat ini. Sebelum Dion sempat menjawab, pintu lift terbuka dan mereka melangkah ke dalam hutan yang familiar. Keluar dari pohon, Ellie dan Dion berjalan berdampingan di sepanjang jalan setapak. Sang putri tidak ingin terlalu mengganggu hutan, jadi ini sebenarnya satu-satunya jalan. Untuk sampai ke lapangan, kami harus melewati rerumputan tinggi dan dahan, kata Ellie, tiba-tiba menyimpang dari jalan setapak dan melompati semak-semak. Dion mengangguk, mengikuti dari belakang, sepertinya aku benar. Jika Anda sampai di sini, Anda bahkan tidak akan tahu kemana harus mencarinya,
apalagi menemukan Delia di antara pepohonan ini. Ellie mungkin satu-satunya yang tahu jalan di sekitar sini. Penjaga sebenarnya tidak diperlukan. Setelah 20 menit berjalan, melodi lembut dan suara pemotongan yang tajam menyerbu telinga Dion dan Ellie. Irama pedang yang membelah udara sangat cocok dengan suara petikan kecapi, menciptakan perpaduan yang aneh antara niat membunuh yang sedingin es, dan angin sepoi-sepoi musim gugur yang lembut. Dion dan Ellie berdiri di tepi celah, terpesona oleh apa yang mereka lihat. Padang tanaman obat yang terbagi dalam barisan rapi memungkinkan aliran air mengalir dengan rute yang direncanakan dengan cerdik. Sebuah danau besar berada di sisi kanannya, dipenuhi bunga lili putih, perlahan terombang-ambing tertiup angin. Seorang gadis dalam congsam ungu yang menempel erat di tubuhnya, duduk dengan kedua lutut ditekan menghadap ke belakang, memainkan kecapi yang ada di pangkuannya. Di depannya, seorang gadis yang sangat dikenal Dion, menari dengan pisau di tangannya. Jejak samar es seperti kristal menghujani sekelilingnya saat dia menebas udara dengan gerakan yang terlatih. Butir-butir keringat berjatuhan dengan lembut dari kulitnya yang cantik dan kecoklatan. Berputar, hembusan udara dingin membelah sebelum berhenti tepat di depan sebuah pohon, meninggalkannya tanpa tanda. Musik perlahan-lahan berhenti, sepertinya membuat bunga lili semakin bergetar. Daun bunga sakura perlahan berguguran dari pepohonan di sekitarnya, menghiasi tanah. Bunga sakura, di musim gugur, tangan halus Delia menyeka keringat di alisnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat ke arah gadis berbaju ungu. "Terima kasih Kakak Madeline," katanya sambil tersenyum cerah. Saat dia hendak melanjutkan, sesuatu menarik perhatiannya dan dia mendongak untuk menemukan Ellie dan Dion. Dia sedikit terkejut, "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu hidup?" Dion tidak menanggapi, perlahan berjalan ke depan. Ellie sedikit panik, dia belum sempat memberitahu Dion tentang status Delia dan bagaimana dia tidak boleh bersikap kasar, tapi dia sudah terlambat. "Lama tidak bertemu, Delia. Apakah kamu mendoakan kematianku? Itu tidak cocok untuk wanita sepertimu." Senyuman Dion hampir menutupi keindahan lapangan tempat mereka berdiri, membuat Delia terengah-engah sesaat. Ellie tersedak ludahnya, tidak ada kata-kata untuk diucapkan dan tidak ada air mata untuk menangis. Mereka saling kenal, bagaimana? Dan dia memanggilnya langsung dengan nama depannya? Bahkan Ellie pun tidak berani melakukan itu. Gadis berbaju ungu itu berbalik, dan menyadari bahwa itu sebenarnya Dion yang sering dia dengar, dia juga tersenyum. Seringai Dion membeku, tatapannya tertuju pada gadis muda berbaju ungu. Matanya tertuju pada kemiringan lembut bibir merah mudanya yang lembut. Itu adalah senyuman yang santai dan tidak terburu-buru, tapi itu membekas dalam dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dalam hidupnya. Wow, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 28, terlalu indah. Dia terlalu cantik, wanita tercantik yang pernah dilihat Dion. Rambutnya ditata dalam sanggul yang elegan, diikat dengan sepasang jepit rambut gaya Cina dengan desain 3 dimensi yang rumit dan mulia di ujungnya. Dengan rambutnya yang ditata seperti itu, hal itu menonjolkan lehernya yang panjang dan ramping serta postur tubuhnya yang rapi. Matanya yang besar berwarna emas cantik dan wajahnya diukir dengan ciri-ciri halus dan terpahat sempurna yang memikat hati seseorang. Kemiringan hidungnya, garis bibir merah mudanya, ujung lembut dagunya, semuanya sangat memikat. Namun, semua ini tidak mulai mempertimbangkan sosoknya. Congsam ungunya menempel pada siluetnya, membulatkan bagian atas dadanya dan menurunkan volume pinggulnya. Bahkan dalam posisi duduk yang anggun, dia memancarkan aura pesona yang membuat burung berkicau. Melihat ekspresi terkejut Dion, Delia memutar matanya dengan tajam. "Jika aku tahu dia akan ada di sini juga, aku tidak akan pernah meminta kakak perempuan Madeline untuk membantuku berlatih." Benar-benar mesum, Madeline terkikik, sepertinya tidak keberatan. Rambutnya disanggul bersamaan dengan tawanya yang lembut, mata emasnya yang cerah berkilauan di balik kacamatanya. Dion menggelengkan kepalanya, memulihkan diri dari kebingungannya. "Saya Dion, senang bertemu dengan Anda." Dion mengulurkan tangannya untuk menyambut Madeline. Suara lembut Madeline membalas Dion. "Saya Madeline. Aku pernah mendengar tentangmu, Dion, pamanku sangat menghargaimu." Tangan Madeline yang lembut dan kecil memasuki tangan Dion dan dia merasa seperti kesurupan sekali lagi. Detak jantungnya semakin cepat dan dadanya sedikit memerah. Tapi, kali ini, dia berhasil mempertahankan senyuman tenang di wajahnya. Tapi sebelum dia bisa melepaskan tangan Madeline, dia mengerutkan kening, tangannya lebih dingin dari yang seharusnya. Tanpa bisa mengendalikan diri, Dion berseru. Kekhawatiran dalam suaranya jauh lebih besar daripada yang dia kira. "Apakah kamu baik-baik saja?" Madeline memulai sejenak, perlahan menarik kembali tangannya begitu Dion melepaskannya. Delia menatap Dion dengan terkejut. Dion menggaruk kepalanya dengan canggung. "Maaf, mungkin seharusnya aku tidak menanyakan hal itu." Madeline tersenyum agak pahit. Dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan sangat lembut hingga goyangan lembut air hampir menenggelamkannya sepenuhnya. "Aku sudah sakit sejak aku masih muda.
Tapi seolah-olah dia tidak pernah sedih, dia mendongak dan tersenyum, karena keluarga Sapientiaku pun tidak dapat menemukan solusinya, sepertinya aku sedikit sakit. Terkutuk, dia terkekeh. Tetapi, dengan semua keindahan di sekitarku, bagaimana aku bisa bersedih sepanjang waktu? Hati Dion sakit. Dia belum pernah bertemu gadis ini sebelumnya, tapi jiwa lembutnya menyentuhnya. Itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dion duduk di atas batu di samping Madeline. Bolehkah aku melihat kecapimu? Senyuman kecil muncul di wajah Madeline saat dia memperhatikan Dion dengan penuh perhatian. Biasanya orang-orang menyampaikan permintaan maaf, bahkan tanpa memahami bahwa hal itu membuat hati saya hancur. Sepertinya dia ingin berkomunikasi denganku melalui musik. Madeline menutupi bibir merahnya dengan tangannya yang halus saat tawa yang mempesona meninggalkannya. Aku ingin tahu sampai sejauh mana pemahamannya tentang kehendak musik. Bisakah dia menyaingiku? Madeline mengangguk ringan, menyerahkan kecapinya. Adegan ini saja sudah membuat Delia tercengang. Dia tahu betapa Madeline sangat menghargai kecapi itu. Itu adalah satu-satunya bagian dari tuannya yang dia tinggalkan sebelum mereka terpaksa berpisah karena penyakit Madeline. Mungkin hanya keluarga Delia dan Madeline yang mengetahui bahwa Madeline tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Dion menatap Madeline, terpesona oleh matanya yang berbinar. Senyuman yang luar biasa. Alangkah baiknya jika senyuman itu tidak pernah pudar. Mata Madeline entah bagaimana menjadi lebih lembut saat dia melihat tatapan yang diberikan Dion padanya. Dia tidak berusaha membuatku terkesan, dan matanya tidak tertutupi oleh nafsu. Saya belum pernah melihat tampilan semurni ini sebelumnya. Hati Madeline sedikit menghangat. Dion melambaikan telapak tangannya dan api kemasan muncul di tangannya, berkobar, semakin besar, memancarkan kehangatan lembut ke wajah tiga orang yang mengawasinya. Itu, aurora bawaan dan sangat kuat? Madeline terkejut. Meskipun dia telah melihat tampilan Dion melalui monitor, dia tidak dapat merasakan tekanannya dan tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Tiba-tiba dia menatap dirinya sendiri. Mengapa aku merasa jauh lebih baik? Dia tidak menyembuhkanku, tapi ini terasa lebih baik daripada obat dan ramuan apapun yang pernah kuminum. Tahukah dia ini akan terjadi? Nyala api di tangan Dion perlahan berubah menjadi bunga bakung emas saat dia perlahan membawanya ke senar kecapi. Kontrol apa? Mereka bertiga berpikir secara bersamaan. Senarnya bergetar, memancarkan lagu lembut yang bergema di hati Madeline, membuat wajahnya semakin berwarna. Kecantikannya seakan berlipat ganda, seolah-olah api emas berniat membawanya ke puncak kesempurnaan. Delia menoleh dan memperhatikan perubahan pada gadis yang dia panggil kakak perempuan selama yang dia bisa ingat. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Kamu sudah menderita sejak lama. Bagaimana mungkin saya, Dion Sacharo, membiarkan keindahan di dunia ini layu bahkan sedikit pun? Dia belum pernah memainkan kecapi sebelumnya, tetapi piano hanyalah alat musik gesek dengan langkah ekstra. Dengan nada sempurna yang Dion asah selama bertahun-tahun bermain, dia memahami nada-nada yang membentuk kecapi ini dengan relatif mudah. Dalam hal ini, memainkannya tidak lebih dari sekedar kontrol. Dion berbicara dengan lembut, butiran keringat mengalir di wajahnya. Tangannya meluncur di atas senar, memainkan melodi yang memancarkan panas dan gairah, menghangatkan Madeline semakin sering dia memainkannya. Tingkat pertama, kedua, keempat, tampilan musik Dion akan meningkat. Nadanya menjadi semakin baik, tangannya menjadi semakin cekatan dan nadanya menjadi semakin indah. Darah panas mengalir deras ke seluruh tubuh Madeline seperti aliran yang tak ada habisnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 29, menyembuhkan. Keenam, kedelapan, seberapa kuat pemahamannya tentang kehendak musik? Kesembilan, dia sudah berada di puncak apa yang bisa dipahami oleh seorang seniman bela diri di bawah tahap pengumpulan esensi? Madeline merasa seluruh dunianya terbalik. Jika orang lain tahu bahwa Dion telah memahami kehendak tahap ke-9, itu sudah cukup untuk menimbulkan keributan. Tidak, menyebutnya sebagai keributan tidak akan adil, itu akan cukup untuk menjungkir balikan seluruh fokus akademi. Untuk melihat betapa konyolnya hal ini, bahkan Ellie dan Delia yang berdiri di dekatnya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tingkat kehendak ini jauh melampaui mereka sehingga mereka bahkan tidak menyadari apa yang ada di depan mereka. Aku menghabiskan seluruh hidupku tenggelam dalam musik. Aku bahkan memiliki guru yang membimbingku. Tapi aku baru berada di tingkat ke-7? Wow, Madeline memejamkan mata dan tersenyum. Sikapnya tampaknya tidak menunjukkan sedikit pun rasa cemburu. Seolah-olah peri cantik mengamati dunia dari tempat bertenggernya, sikapnya tetap mencekam. Tubuh Madeline, yang selama ini selalu gemetar tanpa disadari, akhirnya berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rasa sakit yang dia rasakan perlahan mereda dan dia hampir tidak menyadarinya bahkan ketika air mata mulai mengalir di pipinya. Dion memainkan lagu gembira, burung berkicau dan bunga lili bergetar sebagai apresiasi. Panas yang keluar dari kecapi menjadi lebih lembut dan halus. Itu memenuhi tubuh Madeline, berjuang keras melawan penyakit yang menjangkitinya.
Kontrol halusnya atas aurora flame miliknya menjadi semakin kuat. Dia tidak mengetahuinya, tapi dia sudah menyentuh alam kendali api yang tidak akan pernah dilihat oleh sebagian besar alkemis sepanjang hidup mereka, semua demi kecantikan. Dia menjadi lebih baik saat dia bermain, ini pasti pengaruh dari aurora bawaan. Dia sudah mencapai puncak keinginan musik tingkat 9. Satu-satunya hal yang menghentikannya untuk mengembangkannya menjadi sebuah niat adalah kultivasinya. Tunggu sebentar. Madeline memandang Dion dan hatinya bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihatnya sekarang membuatnya merasa seolah ada pisau yang ditusukkan ke dadanya. Dion mengatupkan rahangnya hingga menurutnya tampak seperti senyuman, wajahnya tanpa warna. Bibirnya pecah-pecah dan jari-jarinya mengeluarkan darah karena ketegangan. Setiap kali dia memetik, butiran kecil berwarna merah tua akan jatuh dari senarnya, menggiring bola ke bawah dan memantul di bawah terik matahari. Tetap saja, senyumannya tidak pernah pudar saat dia memperhatikannya. Jantung Madeline bergetar, penampilan luarnya yang lembut runtuh untuk pertama kalinya. Dia bergegas ke sisi Dion dan menarik tangannya dari kecapi. Anda, apakah kamu mencoba bunuh diri? Anda tidak memiliki kultivasi, tetapi Anda sudah lama memanfaatkan wasiat. Tahukah Anda jenis ketegangan apa yang menimpa tubuh Anda? Kakak, Delia menatap kakak perempuannya, matanya membelalak kaget. Dia belum pernah melihat Madeline kehilangan senyum lembutnya, apalagi mencaci maki orang lain. Dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dia lihat saat ini. Rasanya seperti melihat ibumu sendiri tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda tepat di depan matamu. Senyum Dion tidak memudar. Dia terus memandangi keindahan di hadapannya, merasa puas tanpa henti pada saat itu karena alasan yang bahkan dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia menatap mata Madeline yang ternyata sangat dekat. Dia berdiri dan mengangkat kacamatanya, menyeka air matanya sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dion berdiri di atasnya, sekitar setengah kepala lebih tinggi. Merasakan bayangan pria itu menutupi dirinya dan mencium aroma maskulin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, Madeline hanya bisa tersipu malu, menunduk malu-malu. Dia belum pernah merasa begitu sadar diri dalam hidupnya sebelumnya. Sepanjang hidupnya, dia selalu memancarkan rasa percaya diri yang lembut. Bahkan ketika rahang Dion hampir jatuh ke lantai saat pertama kali melihatnya, dia menerimanya dengan tenang. Meski matanya cukup murni, Madeline pernah melihat tatapan seperti itu dari banyak pria sebelumnya. Mereka yang setidaknya sopan dalam hal itu, seperti Dion, masih menerima sedikit rasa hormat darinya. Dia tidak bisa membunuh seseorang hanya karena mengamati kecantikan, bukan? Tapi saat ini, perasaannya benar-benar berbeda. Seolah-olah dia mendapatkan kepercayaan diri karena bisa membantunya, semua tindakan bingung Dion lenyap. Dia sekali lagi adalah Dion yang sama yang berani menggoda Ava dan berani bertanya kepada Delia apa pendapatnya tentang tubuh telanjangnya. Dan Dion ini, dia adalah pria yang membuat jantung Madeline berdetak beberapa kali. Jika saya tidak bisa menderita kesakitan selama beberapa jam saja untuk membantu kecantikan yang telah menderita selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa menjadi seorang pria yang hebat? Tanya Dion. Madeline gemetar, sudah berjam-jam? Tidak bisa menatap mata Dion, dia berbisik, terima kasih. Jangan konyol, ini bukan apa-apa. Tapi, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bagaimana kalau kencan setelah aku menemukan obatnya untukmu? Kata Dion sambil nyengir. Anehnya, Madeline mengangguk. Bahkan Dion tidak menyangka dia akan menerima tanggapan seperti itu. Tapi, ketika dia melakukannya, dia tertawa terbahak-bahak yang mungkin akan mengguncang langit. Madeline memerah, dia menjawab hampir tanpa sadar seolah-olah dia tidak mungkin mengatakan tidak. Wajahnya memerah hingga ke lehernya saat dia sadar akan apa yang baru saja dia lakukan. Kenapa aku yakin dia akan menemukan obatnya? Yang lebih penting, kenapa aku setuju untuk berkencan? Aku tidak bisa membiarkan paman mengetahuinya, dia akan menggodaku tanpa henti. Mesum, gumam Delia pelan. Tapi, kali ini tampaknya tidak terlalu sengit. Kali ini, Dion tidak mau menanggapi. Dia terlalu sibuk tertawa. Adapun faktanya keluarga bangsawan Madeline dan bahkan gurunya yang kuat belum mampu menemukan obatnya. Dion tidak peduli. Bahkan tanpa tanggal, dia akan menemukan obat untuk kecantikan ini tanpa alasan lain selain yang dia inginkan. Senyuman seperti itu tidak bisa dibiarkan memudar dari dunia ini sebelum menampakkan segala kemegahannya. Mengapa dia begitu yakin dia akan berhasil? Ya, dia adalah Dion Sacharo. Apakah dia membutuhkan alasan lain? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 30, waktu yang tidak tepat. Dion berjalan kembali menuju asramanya. Meski wajahnya masih pucat dan jari-jarinya masih berlumuran darahnya sendiri, senyum cerah tersungging di bibirnya. Seringkali, gambaran Madeline muncul di benaknya, membuatnya hampir tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar belum pernah melihat gadis secantik itu. Jika dia tidak menggodanya dengan benar, apakah dia akan menjadi Dion Sacharo? Wanita seperti ini pastinya harus dia jadikan pacarnya. Dia tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia akan menjadikannya miliknya.
Dia mungkin berasal dari keluarga Sapientia mengingat kacamata dan mata emasnya. Tapi agak aneh karena semuanya memiliki warna mata yang sama. Dion menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Madeline kesayangannya adalah hasil praktik incest. Bagaimana wanita cantik seperti itu bisa datang dari omong kosong yang begitu kotor? Dion menghubungkannya dengan kekhasan dunia persilatan. Siapa tahu, mungkin genetika bekerja secara berbeda di tempat ini. Dia telah mendengar bahwa para pembudidaya ini bahkan dapat hidup ratusan hingga ribuan tahun. Siapa dia yang mengatakan bahwa genetika mereka tidak bekerja secara berbeda? Masih banyak hal yang belum dia ketahui tentang dunia sihir ini. Langkah Dion membeku, matanya menyipit. Apa? Waktu yang tidak tepat. Dion menarik napas dalam-dalam, punggungnya tegak. Di depannya, sosok biru dan merah berdiri sambil mencibir. Faktanya, mengingat senyuman mereka, mereka sudah lama memanggil Darius. Seolah-olah alam semesta membaca pikiran Dion, tidak lama kemudian wajah si pirang itu diketahui. Menyadari bahwa Dion tidak mengatakan apa-apa, cibiran Darius semakin dalam. Apa yang salah? Anda terlihat sedikit pucat. Jangan bilang kalau kamu masih berusaha keras untuk mengingatku. Ucapan sinis Darius memperjelas bahwa dia masih menganggap komentar Dion sebelumnya terlalu keras. Tapi, meski Dion terlihat sangat pucat saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan Darius. Yah, mungkin itu ada hubungannya dengan Darius. Pada saat itu, Dion tiba-tiba menyadari bahwa jiwanya telah sepenuhnya terkuras. Dion sempat mengalaminya sedikit saat upacara pembukaan, tapi tidak pernah sampai level ini. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa wasiat yang dia gunakan selama upacara pembukaan terlalu lemah untuk melemahkan stamina jiwanya. Dengan bakat jiwanya, hampir tidak ada bedanya. Tapi baru saja, untuk memberi Madeline kedamaian selama beberapa jam, dia telah menyentuh tingkat keinginan yang mendekati batas-batas kemampuannya. Dan hasilnya, yah, menurutnya bagus sekali sampai saat ini. Tampaknya merasakan adanya gangguan, sekelompok kecil orang mengalihkan perhatian mereka, hanya untuk menemukan adegan yang sangat menarik sedang terjadi. Dion melihat sekeliling, tapi sepertinya tidak ada yang berniat menatap matanya. Meski dia tidak berharap banyak, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia berpikir bahwa setelah berapa banyak pelat susunan yang dia jual dan berapa banyak diskon yang dia berikan kepada rekan-rekannya di tahun pertama. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah membangun setidaknya hubungan kecil dengan beberapa dari mereka. Tapi saat ini, tak satu pun dari mereka ingin melihatnya. Dion hanya bisa menghela nafas. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat wajah sebenarnya dari dunia persilatan. Sampai saat ini setidaknya hal itu dilakukan secara rahasia, tapi ini sangat terang-terangan hingga hampir menamparkan wajahnya. Tidak ada cara untuk lari. Langit-langit di sini terlalu rendah bagi saya untuk menggunakan papan hover. Bagian terburuknya adalah dayanya tidak lagi banyak. Dion mengatupkan rahangnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan dapat menemukan sumber listrik untuk berbagai gadgetnya setelah datang ke dunia persilatan. Dia sudah berpikir untuk melihat apakah dia bisa mulai memodifikasinya sehingga bisa menggunakan apa yang oleh orang-orang di dunia ini disebut ki atau energi. Tapi dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menguasai alkimia arainya sehingga dia belum pernah sempat melakukannya. Memfokuskan pikirannya, Dion menjentikkan pergelangan tangannya dan dengan cepat memilih sarung tangan hitam dan pelindung yang memanjang hingga sikunya. Hanya ini yang kumiliki. Kuharap itu cukup. Penjaga dan sarung tangan ini adalah bagian dari seragam militer ayahnya. Setelah dia meninggal, Dion selalu menyimpannya, tapi dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini. Kamu punya banyak keberanian. Biru mau tidak mau berkata. Darius dan yang lainnya terkejut karena Dion sepertinya sedang bersiap untuk berperang. Hal seperti ini benar-benar di luar dugaan mereka. Seolah-olah mereka mengira Dion akan berguling begitu saja. Saya harap Anda tidak mencoba terlibat perang kata-kata dengan saya. Anda tidak mungkin berharap untuk menang dengan wajah jelek Anda itu, cibir Dion. Wajah Blue berubah dan matanya memerah karena marah. Pembuluh darah berdenyut di dahinya saat dia menerjang ke arah Dion, bekas luka di wajahnya tampak sangat hidup saat ini. Sial, terlalu cepat. Mata Dion melebar. Dia hanya punya waktu untuk menyilangkan tangannya sebelum dia terlempar ke dinding. Dion menyadari pada saat itu bahwa pikirannya pun lesu, sesuatu yang pasti disebabkan oleh jiwanya yang lelah. Gerakan Blue hampir terlihat kabur di matanya, dia bahkan tidak bisa bereaksi sebelum sebuah tinju sudah berada tepat di hadapannya. Bang! Dion merosot ke lantai sambil batuk darah. Sial, tulang punggung dan lenganku patah. Bahkan melalui penjaga, kekuatan macam apa ini? Dion terkejut. Meskipun jiwanya telah memaksa tubuhnya untuk menguat agar dapat bertindak sebagai wadah yang lebih baik. Standar Dion masih di bawah rata-rata di antara tahun-tahun pertama tanpa susunan amplifikasinya, apalagi fakta bahwa Darius, biru dan merah semuanya adalah siswa tahun atas. Sebelum Dion bisa bangun, dia merasakan bayangan membayangi dirinya. Kamu ingin mengolok-olok bekas lukaku? Darius terkekeh. Sepertinya kamu membuat marah Blue.
Dan mengingat bagaimana kamu menghinanya, Red juga tidak akan membiarkanmu pergi. Dion merasakan ada tangan yang melingkari tenggorokannya dan mengangkatnya. Saya minta maaf, Dion berkata sambil tersenyum berdarah, berusaha sekuat tenaga untuk meredam suaranya. Aku yakin ibumu menyukai wajahmu, Bang. Dion merasakan tengkoraknya hampir melengkung saat terbanting ke dinding untuk kedua kalinya. Bagian putih matanya sebagian berputar ke belakang, kesadarannya hampir hilang sepenuhnya. Dion nyaris tidak menyusun serangkaian pemikiran yang longgar. Kebisingan mulai menarik lebih banyak orang. Sayangnya, seperti gelombang pertama, tidak ada satupun yang berniat membantu.